kasus tentang pemodelan matematika dan aproksimasi deret timer pada proses pengisian baterai smartphone. Selanjutnya, dosen pengampu kami yaitu Bapak Nur Kodri Bahar, SSI, MSI, dengan asisten dosen kami yaitu Pak Aspita dan Nisha. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Neo Desita Azara dengan NIM 13251005 dan teman saya. Perkenalkan, saya John 13 Komahu dengan NIM 14251605 dari Teknik Pelabuhan. Saya Amal Jawati dengan NIM 13251009 dari Prodi Teknik Lingkungan. Jadi yang pertama kami akan membahas tentang latar belakang, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong pemanfaatan model matematika dalam menganalisis berbagai fenomena nyata. Salah satu konsepnya yaitu direct timer, metode aproksimasi yang mengubah fungsi kompleks menjadi bentuk polinom yang lebih sederhana sehingga mudah dianalisis. Dan pada penelitian kali ini bertuju kepada proses pengisian baterai smartphone yang dimodelkan menggunakan fungsi eksponensial karena mampu mempresentasikan pola pengisian yang cepat pada tahap awal dan melambat ketika mendekati kapasitas maksimum. Model ini kemudian diaproksimasi menggunakan polinotator order 2, order 3, dan order 4 untuk mengevaluasi tingkat ketelitian hasil pendekatan terhadap nilai eksak. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan konsep dari timer dalam pemodelan analisis fenomena yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dapat slide tujuan. Jadi ada 5 tujuan yang akan kami kerjakan, yaitu yang pertama menentukan model fungsi eksponensial yang dapat menggambarkan proses pengisian baterai smartphone berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua, menentukan polinom Taylor order 2, order 3, dan order 4 sebagai bentuk aproksimasi dari fungsi eksponensial tersebut. Yang ketiga, membandingkan hasil aproksimasi dengan nilai eksak yang diperoleh dari model fungsi. Yang keempat, menganalisis tingkat akurasi metode dari Taylor melalui perhitungan bulat aproksimasi. Yang terakhir, melakukan prediksi persentase baterai pada waktu tertentu serta menentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai kapasitas 80%. Selanjutnya, ada pemodelan matematika. Untuk pemodelan matematika merupakan proses penyederhanaan suatu fenomena nyata ke dalam bentuk matematika seperti fungsi, persamaan, sehingga fenomena tersebut dapat dianalisis secara sistematis. Melalui model matematika, hubungan antar variabel dapat dijelaskan secara kuantitatif sehingga mempermudah proses analisis dan prediksi terhadap suatu kondisi. Dalam penelitian ini, pemodelan matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara waktu pengisian dengan presentasi kapasitas baterai smartphone. Hubungan tersebut tidak bersifat linear karena pada awal pengisian kapasitas baterai meningkat dengan cepat, kemudian laju pengisian melambat ketika baterai mendekati kondisi penuh. Selanjutnya terdapat penjelasan teori. Direct timer merupakan metode untuk menyatakan suatu fungsi berdasarkan nilai fungsi yang diberikannya pada titik tertentu, sehingga fungsi yang kompleks dapat disederhanakan dan lebih mudah dianalisis. Dalam penerapannya digunakan polinom Taylor sebagai pendekatan fungsi sehingga order tertentu. Semakin tinggi order yang digunakan, semakin baik hasil aproksimasi yang diperoleh. Pada penelitian ini digunakan polinom Taylor order 2, order 3, dan order 4 untuk mengaproksimasi model pengisian baterai smartphone. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai eksak guna mengetahui tingkat akurasinya. Selanjutnya ada grafik model pengisian baterai smartphone. Grafik fungsi menunjukkan bahwa presentasi baterai meningkat dengan cepat pada awal pengisian. Kemudian laju peningkatannya semakin lambat ketika mendekati kapasitas maksimum sebesar 100%. Pola ini sesuai dengan karakteristik baterai lithium-ion yang umum digunakan pada smartphone modern. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan kasus.
Pada penelitian ini, proses pengisian baterai smartphone dimodelkan menggunakan fungsi eksponensial karena mampu menggambarkan peningkatan kapasitas yang cepat di awal dan lambat saat mendekati penuh. Fungsi tersebut kemudian diaplikasi menggunakan polinom Taylor order 2, 3, dan 4 untuk mengukur tingkat ketelitiannya. Analisis meliputi penyusunan model, perhitungan nilai eksak, pembentukan polinom Taylor, analisis jalan, serta prediksi persentase baterai dan waktu yang diperlukan untuk mencapai kapasitas tertentu. Oke, selanjutnya yaitu adalah analisis dan pembahasan kasus. Nah, yang pertama itu bentukan pemodelan matematika. Model matematika fungsi baterai yang digunakan pada penelitian ini dan harus memiliki BT sama dengan 100 dan 21. Oke, untuk dengan B menyatakan persentase kapasitas baterai pada waktu T. Sedangkan E merupakan bilangan Euler yang bernilai sekitar 2,7188. Nah, model tersebut menunjukkan bahwa persentase baterai akan meningkat seiring bertambahnya waktu pengisian dan secara bertahap mendekati kapasitas maksimum sebesar 100%. Karakteristik ini sesuai dengan perilaku baterai lithium ion pada smartphone modern. Oke, lalu untuk perhitungan nilai eksak diketahui model fungsi sesuai rumus tersebut untuk fungsinya yaitu 2 jam. Lalu untuk perhitungannya seperti itu sih, nilai T sama dengan 2 dan seperti yang bisa dilihat di slide. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai eksak sebesar 63,21%. Artinya setelah baterai diisi selama 2 jam, kapasitas baterai diperkirakan telah mencapai 63,21% dari kapasitas maksimum berdasarkan model eksponensial yang digunakan. Nah, lalu untuk penentuan polinom Taylor, fungsi eksponensial kemudian diaproksimasi menggunakan polinom Taylor yang dikembangkan di sekitar titik T sama dengan 0. Dari hasil perhitungan diperoleh polinom Taylor pada 2, pada 3, dan pada 4 yang selanjutnya digunakan untuk menghitung pendekatan nilai fungsi pada waktu tertentu. Nah, semakin tinggi order polinom Taylor yang digunakan, maka semakin pendekatan akan semakin mendekati fungsi eksponensial sebenarnya. Nah, untuk fungsi aproksimasi sendiri bisa dilihat di slide. Polinom Taylor pada 2 bisa dilihat, polinom Taylor pada 3, polinom Taylor pada 4. Nah, lalu ada juga estimasi menggunakan polinom Taylor. Nah, pada titik ekivalensi T sama dengan 2 jam diperoleh hasil aproksimasi sebagai berikut. Pertama adalah Taylor order 2 itu sekitar 50%, Taylor order 3 sebesar 66,67%, dan Taylor order 4 yaitu sebesar 62,50%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa polinom Taylor order 4 memberikan hasil yang paling mendekati nilai eksak sebesar 63,27%. Nah, untuk analisis dan aproksimasi sendiri, perbandingan antara nilai eksak dan hasil aproksimasi menunjukkan bahwa semakin tinggi orderan polinom Taylor, maka semakin kecil nilai Taylor yang dihasilkan. Gelar absolut yang diperoleh adalah Taylor order kedua yaitu 13,21%, Taylor order 3 yaitu 3,46%, dan Taylor order 4 yaitu 0,71%. Nah, hal ini tersebut membukti bahwa penambahan polinom Taylor mampu meningkatkan ketelitian hasil aproksimasi. Seperti yang bisa dilihat untuk absolutnya yaitu order 2 yaitu 63,21%, yaitu 13,1, untuk order 3 yaitu 63,21%, yaitu 3,4, dan juga untuk order 4 yaitu 63,1%, yaitu 0,1. Nah, untuk hasil aproksimasi dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa polinom Taylor order 4 menghasilkan nilai yang paling mendekati nilai eksak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi order polinom yang digunakan, semakin baik kemampuan aproksimasinya. Oke, mungkin bisa dilihat di pada tabel ini. Nah, oke. Lalu juga analisis dan pembahasan kasus, prediksi dan analisis lanjut. Mungkin bisa kita lihat ini prediksi persentase baterai setelah 3 jam diketahui sampai 3 jam hasilnya itu 77,69%. Nah, penentuan waktu agar baterai mencapai 80% yaitu sekitar 3,22 jam. Nah, model baterai yang telah dibangun dapat digunakan untuk memprediksi persentase baterai pada waktu tertentu. Berdasarkan model yang digunakan, persentase baterai setelah 3 jam pengisian diperkirakan mencapai 77,69%. Nah, selain itu, model juga digunakan untuk menentukan waktu yang diperlukan agar baterai mencapai kapasitas 40%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baterai memerlukan waktu sekitar 3,22 jam untuk mencapai kapasitas tersebut. Bisa lanjut.
dan juga pembahasan dan interpretasi hasil. Berdasarkan penelitian ini, model eksponensial mampu menggambarkan proses pengisian baterai smartphone dengan baik. Peningkatan pada polinom Taylor menghasilkan data yang semakin kecil sehingga tingkat akurasinya semakin tinggi. Metode Taylor juga mampu menyederhanakan fungsi eksponensial menjadi bentuk polinom yang lebih mudah dianalisis tanpa mengurangi ketepatan hasil secara signifikan. Oleh karena itu, metode ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis dan memprediksi proses pengisian baterai smartphone. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa